Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kalinda nih. Apa kabar? Sehat ya? Dan tetap semangat. Kalinda berharap adik-adik selalu sukacita ya. Setiap minggu mau bersekutu bersama-sama dengan kita semua untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan melalui renungan yang dibawakan oleh kakak-kakak layan setiap minggu. Baik, adik-adik sudah siapkan Alkitab? Catatan adik-adik, berikut alat tulisnya. Ya, kita akan memulai renungan kita pada minggu pagi ini. Renungan itu diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Oke, sudah ketemu ya adik-adik? Boleh taruh di samping atau di bangku Alkitab kita. Kita akan memulainya dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa kami pemilik kehidupan kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada umat-Mu di muka bumi ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasai hati kami Tuhan. Diamkan suara-suara di dalam hati kami. Biarlah kami boleh dengan seksama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh hidup. Biarlah firman-Mu ini juga boleh menjadi pondasi kehidupan kami untuk menjalankan hal-hal baik yang telah selalu Kau ajarkan kepada kami. Kepada hamba-Mu ini Tuhan, berikan hikmat, pengertian dan kebijaksanaan ya Bapa, agar apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan hanya semata-mata menurut kehendak-Mu saja ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Kami mengucapkan syukur kami dan doa kami kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, kita akan membacanya bersama-sama ya adik-adik di rumah. Kalian baca di sini. Oke. Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel,
seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik. Adik-adik, kita membaca kitab ini dengan tokoh utama sama seperti nama dari kitab itu adalah Yosua ya. Kalian flashback sedikit ya. Yosua itu siapa? Yosua itu lahir di Mesir pada saat bangsa Israel masih menjadi budak di Mesir. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka itu ada di bawah pemimpin. Kalian tahu ya siapa pemimpinnya ya? Di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Yosua muda ada di situ. Yosua menyaksikan bagaimana ketidakadilan, bagaimana penderitaan, bagaimana susahnya bangsanya, umat Israel di dalam penjajahan atau di dalam Mesir itu ya, di dalam kondisi tertindas, tertekan dan sebagainya. Allah menyertai Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yosua ada di situ. Di dalam pengembaraannya di padang gurun, Yosua ada di situ. Ya, jadi tampuk kepemimpinan Musa itu selesai pada saat Musa mati umur 100 sekian tahun, 120 kalau kalian nggak salah ya, 120 tahun. Tongkat kepemimpinan itu dialihkan ke Yosua. Yosua itu sudah dipersiapkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaannya. Kalau Musa tidak, tapi Musa adalah nabi besar yang membawa keluar bangsa Israel ya. Dikarenakan demikian banyak umat Israel pada saat itu, kurang lebih 2 juta ya, 600.000 laki-laki dewasa, sisanya itu adalah anak-anak, orang tua dan perempuan. Kalian bisa membayangkan ya, 2 juta orang dipimpin oleh satu orang. Bagaimana Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Yosua. Kalian contoh seorang kalau kalian bisa tahu ya, atau kalian menggali lebih dalam, contoh seorang pemimpin yang baik adalah bukan untuk dilayani tapi melayani. Contoh itu ada pada Yosua. Yosua menjadikan diri sebagai seorang hamba. Yosua itu pembantu atau abdi daripada Musa ya. Di sisi positif, di sisi baik, Yosua belajar cara-cara kepemimpinannya Musa. Bagaimana dia memimpin bangsa Israel, bagaimana dia meredam atau mengatasi ketidakpuasan bangsa Israel di dalam perjalanan. Ya, mereka kan banyak mengeluh ya, banyak membuat hal-hal yang Tuhan sedih, Tuhan kecewa. Ya. Oke, kita lanjut pada fokus Yosua. Yosua itu adalah salah satu
contoh sifat kepemimpinannya yang benar-benar baik, benar-benar ya grade A lah ya, kalau kita bisa bilang. Dia taat kepada Tuhan, dia tahu Tuhan akan menolongnya. Sifat seperti pemimpin itulah yang dibutuhkan untuk membawa bangsa Israel. Sifat mau melayani. Dia tahu Tuhan itu ada, hidup, hadir, berkuasa, dan Yosua tidak pernah ragu akan hal itu. Itulah makanya Tuhan sayang sekali kepada Yosua. Di dalam Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, di situ disebutkan tabut perjanjian Allah. Disitulah Yosua menyatakan bahwa Allah hadir, Allah berkuasa, Allah yang memimpin. Siapa yang bisa mengangkat atau menggotong tabut perjanjiannya? Kalian udah tahu ya? Pasti para imam yang pasti berasal dari suku Lewi. Yosua ini dari suku Efraim ya. Yosua bin Nun. Musa memanggilnya seperti itu. Padahal sebelumnya dia adalah Hosea bin Nun. Yosua itu adalah keselamatan. Tuhan menyelamatkan. Ya, itulah Tuhan menyelamatkan Yosua di dalam masa dia memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kalian bisa ingat dahulu, Yosua adalah salah satu daripada 12 pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Waktu itu belum sampai ya bangsa Israel, mengintai. Apa yang dikatakan 10 pengintai? Itu hal yang tidak bagus, hal yang kurang menyenangkan. Tapi 2 di antara pengintai, salah satunya adalah Yosua. Itu memberikan informasi kepada Musa bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu kan mengencourage, memberikan Musa hal yang positif, membuat Musa semangat. Tapi memang sudah dinubuatkan Tuhan bahwa Musa tidak akan pernah mengantarkan bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi Yosua yang akan mengantarnya sampai ke tanah Kanaan. Kalian tahu ya, Tuhan sudah memberikan detail-detail atau petunjuk-petunjuk bagaimana Yosua harus memimpin umatnya, umat Israel itu sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dari mulai mengatur barisan, dari mulai tabut perjanjian harus ada di depan, dan barisan yang lainnya harus 2000 hasta di belakang. Supaya apa? Supaya Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang ada di situ, yang hadir. Biarlah kuasa Tuhan yang akan melakukannya, segala mukjizat. Makanya Yosua memberitahukan, kuduskanlah dirimu, murnikanlah, sucikanlah, karena Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, yaitu mukjizat-mukjizat yang besar. Kalau Tuhan bisa membantu Musa memberikan mukjizatnya waktu bangsa Israel dikejar-kejar bangsa Mesir, yaitu apa? Membelah 2 laut Teberau. Mukjizat itu dinubuatkan juga terjadi di bawah kepemimpinan Yosua. Sungai Yordan itu menjadi kering sehingga bangsa Israel bisa melewati tempat itu. Kalau bukan dengan keyakinannya Yosua, karena dia taat, karena dia mempunyai satu visi, satu tujuan yang Tuhan sudah berikan, yaitu harus mengantarkan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dia juga mempunyai rasa, kalau manusia secara normal pasti takut. 2 juta kurang lebih umat yang dia bawa, yang dia pimpin. Begitu banyak karakter, begitu banyak sifat. Gak semuanya baik pasti. Tapi Yosua diberikan Tuhan, kalau kalian bisa lihat di ayat yang ke-7 ya. Ayat ke-7 kita baca ya, ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 ya, kita baca.
Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Dengan penuh keyakinan kepada Allah, ya kalian bisa tahu ya di situ ya. Tuhan juga ingin mereka mengenal Yosua. Karena Tuhan menyertai Yosua. Ya. Jadi keteladanan yang harus adik-adik teruna yakini di dalam iman, bahwa Allah ada, Allah hidup, dan Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Ia menyertai kita. Ya. Jadi adik-adik gak usah khawatir. Tuhan yang memimpin di depan. Tuhan yang menghalau segala rintangan dan tantangan yang ada di depan Yosua pada saat dia memimpin umat. Tuhan pula yang akan ada di depan adik-adik, di depan Kalinda, di dalam kita menghadapi tantangan dan rintangan, asalkan kita yakin dan percaya Allah ada, Allah hadir, dan Allah hidup di dalam kehidupan kita, adik-adik, di dalam kehidupan Kalinda juga. Kalau Kalinda nggak percaya Tuhan ada, Kalinda nggak akan berdiri di sini untuk memberikan adik-adik, memberitakan firman Tuhan ini. Kalinda juga memohon petunjuk Tuhan, pimpin Kalinda. Mungkin apa yang Kalinda ucapkan atau bicarakan ini karena hikmat Tuhan. Kalinda nggak bisa berkata-kata gini tanpa ada hikmat Tuhan, pengertian dari Tuhan. Kalian akan buta, nggak bisa ngomong, nggak ngerti maksud Tuhan. Untuk itu adik-adik, teladanilah sifat Yosua, kepemimpinan kalau memang itu ada dalam adik-adik. Ada beberapa pepatah bilang, jiwa kepemimpinan itu bukan hanya dari lahir, tapi dibentuk. Itulah Yosua dibentuk selama 40 tahun mengikuti Musa sebagai abdi Musa, melayani hidupnya sebagai hamba Musa, yang kemudian dia akan menjadi seperti Musa, memimpin bangsa Israel. Adik-adik pun Kalinda yakin dan percaya, pada satu titik, 1, 2, bahkan mungkin semua, kalian akan memimpin keluarga pasti, memimpin mungkin di dalam sekolah, sebagai ketua kelas kalian memimpin teman-teman kalian, dan kalian bukan harus dilayani, justru kalian harus melayani. Tanggung jawabnya lebih besar, adik-adik ya. Jadi pemimpin tuh bukan sesuatu yang memang bagus, sesuatu yang memang baik, tapi tanggung jawabnya itu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa pahami ya maksud yang Kalinda berikan, maksud tujuan yang Kalinda ucapkan ini adalah bagaimana Yosua dengan hidup yang beriman, dengan hidup yang taat akan Tuhan, dengan hidup yang mau merendahkan diri, merendahkan hati, dia bisa memimpin bangsa Israel. Dia bisa percaya, tidak ragu sedikit pun akan kuasa Tuhan. Dia tahu Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib, seperti yang dia sudah bilangkan pada umat Israel yang dipimpinnya. Kuduskanlah hati, kuduskanlah dirimu, karena Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib. Itu mukjizatnya nyata. Tanah di sungai Yordan itu kering sampai semua umatnya sampai di tanah perjanjian. Ini juga loh Kalinda merinding juga ya cerita seperti itu. Jadi itu adik-adik, sifat-sifat yang Yosua miliki, rendah hati, ya, taat. Yang Kalinda juga inginkan adalah adik-adik juga taat dalam artian adik-adik membaca firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baca firman Tuhan, baca sabda Binataruna. Ada hal-hal tertentu, bahkan kadang-kadang ada kisah-kisah tertentu yang pasti menyentuh hati adik-adik. Firman Tuhan itu selalu baru ya adik-adik. Jadi jangan berpikir firman Tuhan itu usang, itu selalu baru. Firman itu ada di dalam kehidupan kita saat ini.
kita bisa nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita bisa contohkan di dalam perbuatan kita. Ya. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan adik-adik bisa. Bersama Tuhan Kalinda. Bersama Tuhan seluruh umat manusia bisa. Asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan hidup. Ya, dalam masa pandemi ini kita harus percaya itu. Tuhan yang memegang kendali akan kehidupan kita. Tuhan juga yang memegang kendali akan COVID-19 ini. Kita yakin dan percaya itu akan segera berlalu atas kehendaknya. Kita hanya menunggu, kita hanya berharap Tuhan pasti kasih yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Adik-adik, kita bisa melakukan segala sesuatunya di dalam Tuhan. Ya, baca kembali renungan ini, adik-adik ya, teladani sifat Yosua. Adik-adik bisa ya, kalau Kalinda karena waktu ya yang terbatas, adik-adik bisa baca kembali Yosua ya di rumah, di mana kan di HP pun ada. Makanya Kalinda bilang teknologi manusia yang ciptakan. Jadi HP itu siapa tuannya? HP apa kamu? Apa adik-adik? Ya, HP itu dibuat oleh manusia. Jadi kita yang mengkontrol HP, kita yang mengkontrol gadget kita, bukan gadget kita mengkontrol kita. Ya, jadi gunakan, prioritaskan hal-hal yang memang mempunyai prioritas yang penting. Tugas adik adalah belajar. Ya, ada beberapa yang sudah pakai putih abu-abu ya, udah SMA ya. Jadi makin tinggi jenjang sekolahnya, makin tinggi juga kewajiban, makin tinggi juga tanggung jawab. Jadi Kalinda berharap adik-adik selalu tekun di dalam firman, taat pada firman Tuhan, menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan teladanilah sifat-sifat Yosua. Demikian dari Kalinda, sampai jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap tekun ya. Horas.